4. Bahwa adalah makut alaib benda yang dilakukan jual beli padanya itu sanggup diserahkan menurut agama dan kenyataan. Maka yang tidak sanggup diserahkan secara kenyataan, niscaya tidaklah sah menjualnya, seperti budak yang sudah hilang, tak tentu kemana perginya, alabik ikan dalam air, anak hewan yang masih dalam kandungan, aljanin, dan bibit keturunan dari hewan jantan. Dan begitu pula, menjual bulu wol yang masih di punggung hewannya dan susu yang masih pada susu hewannya adalah tidak dibolehkan, karena sukar menyerahkannya, lantaran bercampur yang tidak dijual dengan yang dijual. Dan yang tidak sanggup menyerahkannya menurut agama adalah seperti harta yang tergadai, yang diwakafkan dan budak perempuan yang beranak dari tuannya, maka tidak juga sah menjualnya. Begitu pula, menjual induk tanpa anaknya apabila anak itu masih kecil. Dan juga menjual anak tanpa induknya, karena dengan penyerahannya nanti menceraikan antara anak dan induknya, dan itu adalah haram, maka tidak sah menceraikan di antara keduanya dengan penjualan. 5. Bahwa benda yang dijual itu diketahui bendanya, jumlahnya dan sifatnya. Adapun mengetahui bendanya adalah dengan ditunjukkan kepada benda itu. Kalau penjual mengatakan, "Aku jual kepadamu seekor dari kumpulan kambing itu," artinya, seekor yang engkau sukai dari kambing-kambing itu. Atau "Aku jual sehelai dari kain-kain ini yang di hadapan engkau." Atau "Sehasta dari kain kasar ini dan ambillah dari segi mana engkau sukai." Atau 10 hasta dari tanah ini dan ambillah dari tepi mana engkau kehendaki. Maka penjualan itu batal. Semuanya itu adalah termasuk yang dibiasakan oleh orang-orang yang melengahkan agama, kecuali menjual yang bersifat umum syaib seperti menjual setengah barang atau 1/10-nya. Maka yang demikian itu diperbolehkan. Adapun mengetahui jumlahnya, maka sesungguhnya berhasil dengan sukatan atau timbangan atau melihat kepadanya. Maka kalau si penjual itu mengatakan, "Aku jual kepadamu kain ini dengan harga yang dijualkan oleh si anduk kainnya," sedang keduanya tidak mengetahui yang demikian itu, maka penjualan itu batal. Kalau si penjual mengatakan, "Aku jual kepadamu dengan harga menurut timbangan alat neraca ini," maka penjualan itu batal apabila berat neraca itu tidak diketahui. Kalau si penjual mengatakan, "Aku jual kepadamu kumpulan gandum ini yang belum disukat atau ditimbang," maka penjualan itu batal. Atau si penjual itu mengatakan, "Aku jual kepadamu dengan harga kumpulan dirham ini atau dengan sepotong emas ini," sedang ia melihatnya, niscaya salah penjualan itu, dan taksirannya dengan melihat itu. Mencukupilah untuk mengetahui takarannya. Adapun mengetahui sifatnya, maka berhasil dengan melihat pada benda-benda itu sendiri. Dan tidaklah syah menjual benda jauh, kecuali telah dilihat lebih dahulu sejak beberapa waktu yang tidak banyak mendatangkan perubahan padanya. Menyifatkan dengan kata-kata tidaklah sama seperti dilihat dengan mata kepala. Dan ini adalah salah satu dari dua aliran, salah satu dari dua mazhab. Dan tidaklah boleh menjual kain dalam tenunannya, karena berpegang kepada angka-angkanya. Dan tidaklah boleh menjual gandum yang masih pada tangkainya. Dan boleh menjual beras yang dalam kulitnya, padi, di mana dia disimpan dalam kulit itu. Dan begitu pula, boleh menjual buah kelapa dan buah laus batangnya hampir mendekati batang delima dalam kulit yang di bawah tempurung, dan tidak dibolehkan masih dalam kedua kulitnya. Dan boleh menjual buah kacang bakila yang belum kering dalam kulitnya karena sesuatu keperluan. Dan diperbolehkan menjual fuka, minuman yang diperbuat dari syair.
Karena telah berjalan adat kebiasaan orang-orang yang terdahulu dengan yang demikian. Tetapi kita jadikan itu diperbolehkan adalah sebagai pernukaran dengan pembayaran harga iwadil. Kalau dibeli untuk dijual lagi, maka menurut kiasnya, secara logika adalah batal. Karena tidaklah ia tertutup dengan tutup kejadiannya, dan tidak jauh untuk diperbolehkan dengan yang demikian. Karena pada mengeluarkannya, mendatangkan kerusakan seperti buah delima dan segala apa yang tertutup dengan tutup kejadiannya, kulitnya yang asli sebagai penutup. 6. Bahwa adalah barang yang dijual itu diterima dengan tangan, kalau sudah memperoleh pemiliknya dengan membayar harganya. Dan ini adalah syarat khusus. Dan Rasulullah SAW telah melarang menjual barang yang tidak bisa diterima dengan tangan. Sama saja barang itu, barang tetap atau barang yang dapat dipindahkan, barang bergerak. Maka tiap-tiap yang dibeli atau dijual sebelum diterima dengan tangan adalah penjualannya batal. Menerima barang yang bisa dipindahkan itu adalah memindahkannya. Dan menerima barang tetap, barang tidak bergerak adalah dengan dikosongkan. Dan penerimaan barang yang dibeli dengan syarat disukat adalah tidak sempurna penerimaan itu kecuali dengan disukat. Adapun penjualan harta pusaka, wasiat, barang simpanan dan barang-barang yang dimiliki tidak dengan pembayaran harga, maka itu dibolehkan sebelum diterima dengan tangan. Sendi ketiga, lafadz akad. Maka haruslah berlaku ijab dan kabul yang bersambung dengan lafadz kata-kata yang menunjukkan kepada yang dimaksud dan yang dapat dipahami. Ada kalanya dengan tegas, sarih, atau tidak tegas, kinayah. Kalau penjual itu mengatakan, aku berikan kepadamu ini dengan itu, sebagai ganti katanya, aku jualkan kepadamu. Lalu si pembeli itu menjawab, aku terima, niscaya boleh, manakala keduanya bermaksud jual beli. Karena kadang-kadang yang demikian itu memungkinkan kepada peminjaman, apabila berlaku mengenai 2 helai kain atau 2 ekor hewan. Maka dengan niat tadi, tertolaklah kemungkinan tersebut. Perkataan yang sarih, tegas itu dapat menghilangkan persengketaan, tetapi kata-kata yang tidak tegas, kinayah, dapat mendatangkan hak milik dan halal juga tentang apa yang dipilihkan itu. Dan tiada seyogyanya penjualan itu disertai dengan syarat yang berlainan dengan yang dimaksudkan oleh akad. Kalau disyaratkan supaya ditambahkan sesuatu yang lain atau supaya barang yang dijual itu dibawa ke rumah si pembeli atau si pembeli itu membeli kayu api dengan syarat diangkut ke rumahnya, maka semuanya itu tidak sah penjualannya, kecuali apabila disertakan penyewaan pengangkutan itu dengan ongkos tertentu yang terasing dari pembelian untuk pengangkutan itu. Manakala tidak berlaku antara si penjual dan si pembeli selain dari beri-memberi dengan perbuatan tanpa perkataan dengan lisan, niscaya tidaklah sah sekali-kali penjualan itu pada Asy Syafi'i. Dan pada Imam Abu Hanifah sah apabila penjualan itu pada barang-barang yang tidak begitu berharga. Kemudian menentukan barang-barang yang tidak begitu berharga amat sulit pula. Sesungguhnya mengembalikan persoalan kepada adat kebiasaan, maka manusia itu telah melewati dari barang-barang yang tidak begitu berharga dalam beri-memberi itu. Karena umpamanya seorang perantara, dalal, datang kepada penjual kain, bazar, lalu mengambil daripadanya sehelai kain sutra, seharga 10 dinar dan dibawanya kepada seorang pembeli. Kemudian ia kembali kepada pembeli itu dan menerangkan bahwa si pemiliknya menyetujui dengan harga demikian. Lalu perantara tadi mengatakan kepada si pembeli, ambillah 10. Maka perantara tersebut mengambil dari temannya yang menjadi pembeli itu uang 10 dinar.
dibawanya dan diserahkannya kepada penjual kain, pemilik kain sutera tadi. Dan si penjual kain itu mengambilnya dan mempergunakan uang tersebut. Dan si pembeli kain sutera itu memotongkannya. Dan tidak berlaku sekali-kali di antara keduanya ijab dan kabul. Dan begitu pula, berkumpul orang-orang yang bersedia membeli di muka toko seorang penjual. Lalu penjual itu mengemukakan sebuah barang dengan harga 100 dinar umpamanya kepada orang yang mau menambah. Lalu seorang dari mereka itu menjawab, ini untuk saya dengan harga 90. Dan yang lain menjawab, biar untuk saya dengan harga 95. Dan yang lain menjawab lagi, biar untuk saya dengan harga 100. Lalu dikatakan kepada pembeli itu, timbanglah. Maka ia timbang dan menyerahkan harganya, dan mengambil barang tadi, tanpa ijab dan kabul. Sehingga terus-menerus adat kebiasaan itu berlaku. Dan ini adalah setengah dari penyakit yang tiada menerima obat, karena kemungkinannya ada 3. Kemungkinan pertama, ada kalanya membuka pintu beri-memberi secara mutlak pada barang yang tidak berharga dan barang yang bernilai tinggi. Dan itu adalah mustahil, karena cara yang demikian adalah pemindahan milik tanpa lafaz yang menunjukkan kepadanya. Dan Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Dan jual beli itu adalah nama bagi ijab dan kabul. Dan ijab serta kabul itu tidak dilakukan. Dan tidaklah berlaku nama jual beli dengan semata-mata perbuatan dengan penyerahan dan penerimaan. Maka dengan apakah dihukum pemindahan hak milik dari kedua pihak itu? Lebih-lebih tentang budak-budak wanita dan pria, barang-barang tetap, hewan-hewan yang berharga dan barang-barang yang banyak terjadi pertengkaran padanya. Karena bagi yang menyerah dapat meminta kembali, seraya mengatakan, aku sudah menyesal dan aku tidak jualkan barang itu. Karena tidak keluar daripadaku kecuali semata-mata penyerahan. Dan cara yang demikian itu bukanlah penjualan. Kemungkinan kedua, bahwa kita tutup pintu beri-memberi itu secara keseluruhan, sebagaimana kata Imam Masih Syafi'i. Batalnya akad dengan cara yang demikian. Mengenai ini ada 2 segi kemuskilan, kesulitan. 1. Meragukan yang demikian itu pada barang-barang yang tidak berharga. Karena telah menjadi kebiasaan pada zaman sahabat kalaulah mereka itu memberatkan ijab dan kabul dengan tukang sayur, tukang roti dan tukang daging, niscaya beratlah bagi mereka melaksanakannya. Dan tentulah yang demikian itu menjalar dan berkembang. Dan tentulah ada waktu yang terkenal meninggalkan adat kebiasaan tadi secara keseluruhan. 1. Sedang masa-masa tentang hal yang seperti itu, berlebih kurang keadaannya. 2. Bahwa manusia sekarang telah terbenam dalam cara beri-memberi. Orang tidak membeli sesuatu, baik makanan atau lainnya, melainkan mengetahui bahwa si penjual telah memilihkan barang itu kepada si pembeli dengan cara beri-memberi. Maka apakah faedahnya lagi melafatkan pada akad itu? Apabila pekerjaan sudah sedemikian, kemungkinan ketiga, bahwa dipisahkan di antara barang yang tidak berharga dengan lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Dan dalam hal ini, sukar pula menentukan barang yang tidak berharga itu. Dan kesulitan cara pemindahan hak milik tanpa lafaz menunjukkan kepada yang demikian itu. Dan Ibnu Suraij beraliran kepada mengemukakan perkataan Imam Asy-Syafi'i dengan menyetujuinya. Dan itu adalah kemungkinan yang lebih mendekati kepada jalan tengah al-i'tidal. Maka tiada mengapa kalau kita condong kepadanya karena kepentingan meminta. Dan karena umum telah berlaku di antara orang banyak, dan karena telah berat dugaan bahwa yang demikian itu telah dibiasakan pada masa-masa pertama dahulu.
Adapun jawaban dari kedua kemusykilan, kesulitan di atas, maka kami mengatakan, 1. Ada kalanya penentuan tentang pemisahan di antara barang-barang yang tidak berharga dengan yang berharga. Maka tidaklah itu memberatkan kita untuk menaksir, karena yang demikian itu tidaklah mungkin. Tetapi mempunyai dua segi yang jelas. Karena tidaklah tersembunyi bahwa membeli sayur-sayuran dan sedikit buah-buahan, roti dan daging itu terhitung barang-barang yang tidak berharga, yang tidak dibiasakan padanya, kecuali beri-memberi, dan yang meminta ijab dan kabul dalam hal yang seperti itu, terhitung orang yang berlebih-lebihan. Dan permintaan untuk itu dipandang dingin dan berat. Dan ia digolongkan kepada orang yang menegakkan timbangan bagi barang yang tak berharga. Dan tak adalah cara yang demikian. Ini adalah segi barang yang tidak berharga. Dan segi yang kedua ialah hewan, budak, benda-benda tetap dan kain-kain yang bernilai tinggi. Maka yang demikian adalah tidak dapat dipandang jauh dari kebenaran untuk memaksakan ijab dan kabul padanya. Dan di antara yang pertama dan yang kedua itu, hal-hal yang menengah yang meragukan, yang diragukan padanya. Tentang dia itu pada tempat yang meragukan. Maka hak bagi orang yang memegang teguh akan agama, untuk condong padanya kepada berhati-hati. Dan semua ketentuan agama mengenai apa yang diketahui dengan adat kebiasaan seperti itu juga terbagi kepada beberapa segi yang nyata dan hal-hal yang di tengah-tengah yang menyulitkan. 2. Yaitu mencari sebab untuk pemindahan hak milik. Maka itu adalah menjadikan perbuatan dengan tangan sebagai mengambil dan menyerah untuk menjadi sebab. Karena lafadz kata-kata tidaklah menjadikan sebab itu sendiri, tetapi hanya menunjukkan kepada sebab itu. Dan perbuatan itu adalah menunjukkan kepada maksud dari penjualan, suatu penunjukan yang terus-menerus menurut adat kebiasaan, dan bercampur kepadanya singgungan keperluan adat kebiasaan orang-orang dahulu dan banyak terjadinya segala adat kebiasaan dengan menerima hadiah-hadiah itu. Apakah perbedaannya antara ada pada benda itu, iwadul, penukaran dengan pembayaran harga, atau tidak ada, karena hak milik itu tak boleh tidak pula daripada pemindahannya pada hibah, pemberian. Kecuali adat kebiasaan yang dahulu-dahulu yang tidak membedakan pada hadiah-hadiah itu antara yang tidak bernilai dan yang bernilai tinggi. Bahkan menuntut adanya ijab dan kabul itu dipandang kurang baik betapapun adanya, dan pada benda yang dijual itu tidaklah dipandang keji ijab dan kabul pada barang-barang yang bernilai. Inilah yang kami lihat lebih adil dari segala kemungkinan-kemungkinan itu, dan menjadi hak orang yang wara dan beragama untuk tidak meninggalkan ijab dan kabul, untuk dapat melepaskan diri dari syubhat, diragukan, khilaf di antara para ulama. Maka tidak wajarlah ia mencegah diri dari ijab dan kabul, lantaran si penjual telah memiliki barang yang dijualnya itu dahulu tanpa ijab dan kabul. Karena yang demikian itu, sebenarnya ia tiada mengetahui akan hakikat makna yang sebenarnya. Mungkin dibelinya dahulu dengan ijab dan kabul, kalau ia hadir ketika dibeli oleh si penjual itu dahulu, atau si penjual itu mengakui dengan demikian. Maka hendaklah ia mencegah diri dari membeli pada si penjual itu, dan hendaklah membeli pada orang lain, jikalau barang itu tidak berharga dan ia memerlukan kepadanya. Maka hendaklah ia melafadzkan dengan ijab dan kabul, karena yang demikian itu memberi faedah tidak adanya pertengkaran pada masa depan. Sebab kembali tidak meneruskan penjualan sesudah adanya kata-kata ijab dan kabul yang tegas adalah tidak mungkin.
Dan dari perbuatan saja itu mungkin penerimaan saja, tanpa ijab dan kabul. Kalau Anda bertanya bahwa kalau itu mungkin mengenai apa yang dibelinya, maka bagaimana ia berbuat? Apabila menghadiri suatu jamuan atau hidangan, sedangkan ia mengetahui bahwa yang mempunyai jamuan atau hidangan itu mencukupkan dengan beri-memberi saja pada penjualan dan pembelian, atau ia mendengar dari mereka itu yang demikian atau melihatnya, adakah wajib ia mencegah diri dari makan? Maka aku menjawab, wajiblah ia mencegah diri dari membeli. Apabila barang yang dibeli mereka itu mempunyai jumlah yang berharga tinggi dan tidak dari barang-barang yang tidak berharga. Adapun makan, maka tidaklah wajib mencegah diri daripadanya. Sesungguhnya aku mengatakan bahwa ragunya kita tentang menjadikan perbuatan itu untuk menunjukkan kepada pemindahan hak milik. Maka tiada seyogyanya kita tidak menjadikannya penunjukan kepada pembolehan. Karena hal pembolehan ibahah itu adalah lebih luas, dan hal pemindahan hak milik itu adalah lebih sempit. Maka tiap-tiap makanan yang berlaku padanya penjualan secara beri-memberi muathah adalah penyerahan si penjual itu, merupakan keizinan untuk makan, yang diketahui demikian dengan peri keadaan. Seperti keizinan penjaga tempat permandian air panas untuk memasuki tempat permandian, dan keizinan pada makan bagi orang yang dimaksud oleh pembeli. Maka yang demikian itu dapat ditempatkan pada kedudukan, seumpama kalau dikatakan oleh si pembeli, aku perbolehkan kepadamu memakan makanan ini, atau engkau beri makan kepada siapa saja yang engkau kehendaki, maka yang demikian itu menghalalkan baginya. Dan kalau ditugaskannya dengan mengatakan, makanlah makanan ini, kemudian bayarlah bagiku iwadalnya, harganya, niscaya halal dimakan, dan haruslah ia membayar sesudah makan. Ini adalah kias ilmu fik padaku. Tetapi orang itu, sesudah beri-memberi adalah memakan hak miliknya dan menghabiskan hak miliknya. Maka haruslah ia menjamin, dan jaminan itu adalah dalam tanggung jawabnya dan harga yang diserahkannya. Kalau harga itu menurut nilainya, maka yang berhak itu telah memperoleh menurut nilai haknya. Maka ia boleh memilikinya, manakala ia lemah daripada mencari orang yang berkewajiban melunasinya. Dan kalau ia sanggup mencari orang yang harus melunasinya, maka janganlah ia memiliki apa yang diperolehnya dari hak milik orang yang bertanggung jawab melunasinya. Karena kadang-kadang ia tidak rela benda itu untuk diserahkannya pembayaran hutangnya. Maka haruslah ia menanyakan kembali kepada yang berkewajiban membayar itu. Adapun dalam hal yang tersebut, ia telah mengetahui akan rela yang mempunyai barang dengan tanda bukti keadaan ketika penyerahan itu, sehingga tidak jauhlah untuk dijadikan perbuatan itu sebagai bukti kepada keizinan bahwa hutang itu akan diterimanya dengan sempurna dari harga apa yang diserahkannya itu, sehingga adalah ia mengambil haknya. Tetapi dalam tiap keadaan itu pihak si penjual adalah lebih kabur, karena apa yang telah diambilnya kadang-kadang dikehendaki oleh si pemiliknya hendak berbuat sesuatu padanya, dan tiada mungkin ia memiliki apa yang diambilnya itu, kecuali apabila telah rusaklah benda makanannya dalam tangan si pembeli. Kemudian kadang-kadang ia menghendaki kepada pengulangan kembali maksud memiliki. Kemudian adalah ia memiliki itu dengan kerelaan semata-mata yang diperolehnya dari perbuatan, bukan dari perkataan. Adapun pihak si pembeli makanan itu, di mana dia tidak bermaksud selain dari makan, maka adalah soal mudah, karena yang demikian itu diperbolehkan dengan pembolehan yang dipahami dari perihal keadaan. Tetapi kadang-kadang harus dari musyawarah.
bahwa tamu itu menanggung akan apa yang telah dirusakannya. Dan tanggungan itu gugur daripada tamu tadi apabila si penjual telah memiliki akan apa yang diambilnya dari si pembeli. Maka gugurlah tanggungan itu, seperti orang yang membayar hutangnya dan yang menanggung dari hutang itu. Maka inilah apa yang kami lihat tentang kaidah beri-memberi tentang kesulitannya. Dan ilmu yang sebenarnya adalah pada sisi Allah. Dan yang tersebut itu adalah kemungkinan-kemungkinan dan persangkaan-persangkaan yang telah kami tolak. Dan tidak mungkin mendasarkan fatwa selain di atas sangkaan-sangkaan tersebut. Adapun orang wara, maka seyogyanya mencari fatwa dari hatinya sendiri dan menjaga diri dari tempat-tempat syubhat, tempat-tempat yang meragukan. Akad kedua, akad riba. Riba itu telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sangat mengeraskan tentang riba itu. Dan haruslah menjaga diri dari riba. Atas orang-orang yang pekerjaannya menukar uang, yang melakukan muamalah, jual beli, atas dua macam uang dan atas orang-orang yang melakukan muamalah pada makanan-makanan. Karena tak ada riba itu selain pada uang, naked, atau pada makanan. Dan haruslah penukar-penukar uang, sairafi, menjaga diri daripada penangguhan dan kelebihan. Adapun penangguhan, yaitu, ia tidak menjual sesuatu dari zat dua mata uang, dengan sesuatu dari zat dua mata uang itu, kecuali dengan tunai, yadan biyadin. Yaitu, bahwa berlaku terima-menerima pada tempat pembelian itu. Dan inilah artinya penjagaan diri dari penangguhan itu. Penyerahan oleh penukar-penukar uang akan emas ke gudang pembikinan uang dan pembelian dinar-dinar yang sudah dibikin menjadi uang adalah haram dari segi penangguhan. Dan dari segi bahwa biasanya berlakulah padanya berlebih kurang tafatlul, karena tidak dikembalikan uang yang sudah dibikin itu menurut timbangannya semula. Adapun kelebihan, maka haruslah menjaga diri dalam 3 hal. 1. Pada penjualan yang pecah dengan yang tidak pecah, maka tidaklah harus melakukan muamalah, jual beli pada keduanya, selain bersamaan di antara keduanya. 2. Pada penjualan yang bagus dengan yang buruk, maka tidaklah wajar membeli yang buruk dengan yang bagus yang berkurang timbangannya atau menjual yang buruk dengan yang bagus yang lebih tinggi timbangannya. Ini saya maksudkan, apabila menjual emas dengan emas dan perak dengan perak, kalau kedua jenis itu berlainan, maka tidak mengapa tentang berkelebihan. 3. Pada bercampur dari emas dan perak, seperti dinar yang bercampur dari emas dan perak. Kalau takaran emas tidak diketahui sama sekali, niscaya muamalah, jual beli, itu tidak sah sekali-kali. Kecuali apabila yang demikian itu adalah uang yang berlaku dalam negeri, maka kita perbolehkan bermuamalah, perniagaan, dengan uang tersebut apabila tidak berhadapan dengan sesama uang. Begitu pula dirham yang bercampur dengan tembaga, jikalau tidak menjadi uang yang berlaku dalam negeri, niscaya tidaklah sah bermuamalah, perniagaan, dengan dia. Karena yang dimaksud daripadanya ialah potongan yang dihancurkan dari emas dan perak, dan potongan itu tidak diketahui. Dan kalau telah menjadi uang yang berlaku dalam negeri, maka kita perbolehkan dalam bermuamalah, perniagaan. Karena diperlukan dan karena potongan emas dan perak itu telah keluar daripada dimaksudkan mengeluarkannya dari uang itu. Tetapi tidaklah sekali-kali berhadapan dengan sesama potongan emas dan perak itu. Begitu pula, tiap-tiap perhiasan yang tersusun dari campuran emas dan perak, maka tidaklah dibolehkan membelinya, tidak dengan emas dan tidak dengan perak, tetapi seyogyanya dibeli dengan benda yang lain. Hal itu kalau takaran emas padanya dimaklumi. Lain halnya apabila benda itu dicelup dengan emas.
sebagai celupan yang tidak menghasilkan emas yang dimaksud ketika diletakkan di atas api. Maka dalam hal ini, bolehlah menjualnya dengan yang sama dari potongan yang dihancurkan dari emas dan perak itu, dengan apa saja yang dimaksudkan dari yang bukan potongan yang dihancurkan tadi. Dan begitu pula, tidak dibolehkan bagi penukar-penukar uang membeli kalung yang ada padanya batu-batu berharga dan emas dengan emas. Dan tidak boleh juga menjualnya, tetapi dibolehkan membeli dan menjual itu bila dibayar dengan perak, dengan tunai, kalau tak ada pada kalung itu perak. Dan tidak dibolehkan membeli kain yang ditenuni dengan emas yang berhasil daripadanya emas dimaksud ketika diletakkan di atas api dengan pembayarannya emas, dan dibolehkan bila pembayarannya dengan perak dan lainnya. Adapun orang-orang yang melakukan muamalah jual beli tentang makanan-makanan, maka haruslah terima menerima pada tempat jual beli itu berlainankah di antara jenis makanan yang dijual dan dibeli atau tidak berlainan. Kalau jenisnya satu, maka haruslah terima menerima dan menjaga persamaan al-mumasalah. Dalam hal ini yang dibiasakan ialah muamalah jual belinya tukang daging dengan diserahkan kepadanya kambing, dan dengan kambing itu dibelikan daging secara tunai atau ditangguhkan, maka itu adalah haram. Dan muamalah perniagaannya tukang roti dengan diserahkan kepadanya gandum dan dibelikan dengan gandum itu roti secara ditangguhkan atau tunai, maka itu adalah haram. Dan muamalah perniagaannya pembuat minyak dengan diserahkan kepadanya biji-bijian, biji simsim dan zaitun untuk diambil daripadanya minyak, maka itu adalah haram. Dan begitu pula muamalah perniagaan tukang susu yang diserahkan kepadanya susu untuk diambilkan daripadanya susu kental, minyak samin, susu keras dan bahagian-bahagian susu yang lain, maka itu pun haram. Dan tidak dijualkan makanan dengan makanan yang bukan jenisnya kecuali dengan tunai, dan tidak boleh dijualkan dengan yang sejenis kecuali dengan tunai dan sama. Dan tiap-tiap yang terbuat dari barang makanan maka tidak boleh diperjualbelikan, baik sama atau lebih kurang. Sehingga tidaklah dijual tepung roti dan tepung yang paling halus dengan gandum. Dan tidak diperjualbelikan air yang diperas dari buah anggur yang telah dimasak pada api adips cuka, dan air yang diperas dari buah anggur dengan buah anggur kering, inap dan tamar. Dan tidak diperjualbelikan minyak samin, susu kental, susu masam, air yang menetes dari susu dan susu yang sudah keras dengan susu. Dan persamaan tidaklah mendatangkan faedah apabila makanan itu tidak ada dalam keadaan sempurna penyimpanannya. Maka tidaklah dijual rutab buah anggur yang belum kering dengan rutab, dan inap buah anggur yang sudah kering dengan inap, baik lebih kurang atau sama. Maka inilah kumpulan yang kira-kira mencukupi tentang definisi takrif penjualan, serta peringatan untuk diketahui oleh saudagar tempat-tempat yang merusakkan, sehingga ia mencari fatwa ulama apabila ia ragu dan samar tentang sesuatu daripadanya. Apabila ini tidak diketahuinya, niscaya ia tidak memperoleh pemahaman bagi tempat-tempat pertanyaan. Lalu berkecamuklah riba dan haram, sedang ia tidak mengetahuinya. Akad ketiga, pembelian dengan pemesanan. Hendaklah saudagar pada pembelian dengan pemesanan ini menjaga 10 syarat. 1. Modal itu diketahui dengan yang menyamainya, sehingga jikalau sukar menyerahkan benda yang dipesan itu, niscaya mungkinlah dikembalikan nilai dari modal itu. Kalau pemilik modal itu menyerahkan segenggam dirham tanpa dihitung dan ditimbang dalam karung gandum, niscaya tidaklah sah menurut salah satu pendapat ulama. 2.
bahwa modal itu diserahkan dalam majelis akad tempat diadakan ikatan perjanjian sebelum perpisahan. Kalau keduanya berpisah sebelum modal diterima, niscaya perjanjian itu terlepas dengan sendirinya. 3. Bahwa yang dipesan itu termasuk barang yang mungkin dikenal sifat-sifatnya seperti biji-bijian, hewan, logam, kapas bulu wol, sutera, susu, daging, benda-benda yang dipergunakan oleh pembuat minyak wangi dan lain sebagainya. Dan tidak dibolehkan majun, barang yang tersusun bercampur dan yang berlain-lainan bahagian-bahagiannya. Seperti barang-barang bikinan kasar, tombak yang diperbuat, sepatu pansus, alas kaki yang berlainan bahagian dan perbuatannya, dan kulit binatang. Dan boleh pemesanan itu pada roti. Dan apa yang terjadi pada roti tentang berbeda takaran garam dan air dengan banyaknya pemasakan dan sedikitnya adalah dimaafkan dan tidak diperhitungkan benar. 4. Bahwa dilakukan penjelasan tentang sifat dari barang-barang yang dapat disifatkan itu dengan seteliti-telitinya, sehingga tiada tinggal suatu sifat pun yang menimbulkan berlebih kurang nilai, di mana tidak tipu menipu manusia dengan hal yang seperti itu, melainkan disebutkannya. Karena penyifatan itu adalah menyerupai melihat dengan mata dalam hal penjualan. 5. Bahwa lama waktunya diketahui. Kalau perjanjian itu memakan waktu, maka tidaklah ditangguhkan sampai kepada menyabit dan kepada mendapat hasil buah-buahan, tetapi ditangguhkan kepada beberapa bulan dan hari yang tertentu. Karena mendapat buah-buahan itu kadang-kadang terdahulu dan kadang-kadang terkemudian. 6. Adalah benda yang dibeli dengan pesanan itu dapat diserahkan pada waktunya dan dipercayai adanya pada waktu itu biasanya, maka tiada wajarlah dilakukan ikatan perjanjian tersebut pada anggur kering, inap, sampai kepada waktu yang tidak akan diperoleh. Dan begitu pula buah-buahan yang lain. Kalau biasanya ada dan datanglah waktu yang ditangguhkan itu, lalu tidak sanggup diserahkan disebabkan sesuatu bencana, maka boleh diminta tangguh lagi kalau mau atau dilepaskan dan dikembalikan modal kalau mau. 7. Bahwa disebutkan tempat penyerahan mengenai hal yang berlainan maksud dengan tempat itu, supaya tidak mengakibatkan pertengkaran nanti. 8. Bahwa perjanjian itu tidak tergantung dengan sesuatu yang ditentukan. Kalau disebutkan dari gandum tanaman ini atau buah-buahan kebun ini, maka yang demikian itu membatalkan perjanjian tersebut selaku hutang. Tetapi kalau ditambah buah-buahan negeri itu atau kampung yang besar itu, maka yang demikian itu tidak merusakkan perjanjian tersebut. 9. Bahwa tidaklah dilakukan perjanjian itu pada benda yang bernilai tinggi dan sukar didapat, seperti permata yang disifatkan dengan sifat yang sukar adanya seperti itu, atau budak wanita yang sangat cantik bersama anaknya, atau yang lain dari itu yang tidak disanggupi biasanya. 10. Bahwa tidak diikat perjanjian ini pada makanan, manakala modal yang akan menjadi harganya itu makanan, sama ada dari yang sejenis atau tidak sejenis. Dan tidak diikat perjanjian itu pada nakat emas dan perak apabila modal itu nakat. Dan telah kami terangkan ini pada riba dahulu. Akad keempat, sewa menyewa. Sewa menyewa mempunyai dua sendi, rukun, sewa dan kemanfaatan. Rukun ke-1 adapun akid yang mengadakan ikatan, penyewa dan yang mempersewakan, dan lafat, maka dipegang apa yang telah kami terangkan dahulu pada jual beli. Dan sewa adalah seperti harga, maka seyogyanya bahwa itu diketahui dan diterangkan sifatnya dengan segala apa yang telah kami syaratkan dahulu pada jual beli, kalau sewa itu merupakan benda. Dan kalau merupakan hutang, maka seyogyanya diketahui sifatnya dan jumlahnya.
dan hendaklah dijaga dari hal-hal yang berlaku sepanjang adat kebiasaan, yaitu seperti mempersewakan rumah dengan membangunnya, memperbaikinya. Maka yang demikian itu adalah batal, karena kadar pembangunan itu tidak diketahui. Kalau ditentukan beberapa dirham dan disyaratkan kepada si penyewa untuk dipergunakannya kepada pembangunan itu, niscaya tidak diperbolehkan. Karena perbuatannya dalam menyerahkan kepada pembangunan itu adalah tidak diketahui, dan sebahagian dari yang berlaku menurut adat kebiasaan ialah menyewa tenaga mengongkosi tukang kulit hewan yang disembelih dengan diambilnya kulit sesudah dikupasnya, dan menyewa tenaga pembawa bangkai dengan kulit bangkai ongkosnya, dan menyewa tenaga tukang tumbuk dengan kulit atau sebahagian tepung untuk ongkosnya, maka itu batal hukumnya. Dan begitu pula segala sesuatu yang terletak hasilnya dan berpisahnya atas perbuatan orang yang diongkosi yang disewakan tenaganya, maka tidaklah boleh dijadikan untuk upah. Dan sebahagian dari yang berlaku menurut adat kebiasaan ialah menentukan pada sewa menyewa rumah dan toko jumlah sewanya. Kalau berkata pemiliknya untuk tiap-tiap bulan sewanya 1 dinar dan tidak ditentukannya jumlah bulan penyewaan, niscaya adalah lamanya tidak diketahui dan tidaklah sah penyewaan. Rukun kedua, kemanfaataan yang dimaksudkan dengan penyewaan, yaitu perbuatan saja dari orang yang disewakan tenaganya. Kalau adalah perbuatan itu diperbolehkan dan diketahui yang menghubungi pekerja itu padanya sebagai tanggunan, dan yang membawa kepada kepatuhan seseorang kepada orang lain, maka bolehlah disewakan tenaga orang itu. Maka jumlah cabang-cabang dari bab ini termasuk di bawah ikatan tersebut. Tetapi kami tidak akan memanjangkan uraiannya. Sesungguhnya telah kami memperpanjangkan pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh. Sesungguhnya yang kami singgung di sini ialah kepada persoalan-persoalan yang merata bahayanya. Maka hendaklah dijaga mengenai pekerjaan dari orang yang disewakan tenaganya akan 5 perkara. 1. Adalah pekerjaan itu bernilai, dengan ada padanya tanggungan dan kepayahan. Kalau menyewa makanan untuk dihiasi toko atau pohon-pohonan untuk dikeringkan kain padanya atau uang-uang dirham untuk dihiasi toko, maka tidak diperbolehkan, karena segala kemanfaatan tersebut berlaku seperti sebiji simsim dan sebiji gandum dari benda-benda. Dan yang demikian itu tidak diperbolehkan penjualannya, dan adalah itu seperti memandang pada cermin orang lain, meminum dari sumurnya, bernaung pada dindingnya dan mengambil manfaat dari apinya. Dan karena inilah, kalau menyewa tenaga seorang penjual untuk ia berkata-kata dengan kata-kata yang membuat laku barangnya, niscaya tidak diperbolehkan. Dan apa yang diambil oleh penjual-penjual untuk menjadi iwadal, ganti jerih payah dari kepayahan, kemegahan dan penerimaan kata-katanya dalam melakukan benda-benda, maka adalah haram. Karena tiada terbit dari mereka selain kata-kata yang tak ada keletihan padanya dan tidak bernilai. Sesungguhnya halal yang demikian itu bagi mereka apabila mereka penat dengan banyaknya pulang pergi atau dengan banyaknya perkataan pada penyusunan urusan muamalah perniagaan. Kemudian dalam pada itu mereka tidak berhak selain dari ongkos yang patut, ujratul mitsal. Adapun apa yang disepakati oleh para penjual, maka itu adalah zalim dan tidaklah itu diambil dengan kebenaran.